Ya, terima kasih Ana. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini berhasil berbalik ke zona hijau dan ditutup menguat tipis 0,16% di level 6.955,18. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda masih menjadi tema pasar saham hari ini. Dan tentunya ada sejumlah sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan sejumlah saham pada hari ini. Namun kita lihat terlebih dahulu di sini sejumlah indeks sektoral yang penguat IHSG, hanya infrastruktur, bahan baku, konsumer primer dan finansial ini yang terpaksa ditutup tertekan begitu ya, dan yang paling dalam ini adalah sektor finansial. Kita akan membahasnya nanti. Pemirsa, dari perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina, negosiasi gencatan senjata terus berlanjut. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan jika negosiasi gagal berarti perang dunia ketiga bisa pecah. Selain persoalan perang yang berkecamuk di Eropa Timur, pemirsa, perhatian pelaku pasar pekan ini juga tertuju pada rilis suku bunga acuan terbaru China. Suku bunga pinjaman 1 tahun China dipertahankan di 3,7%. Angka ini sesuai dengan ekspektasi survei Reuters. Investor telah mengamati petunjuk kebijakan dari Beijing menyusul laporan media pemerintah China pekan lalu yang mengisyaratkan dukungan untuk saham China. Saham di Asia Pasifik beragam pada perdagangan Senin pagi tadi dan respon dari para investor ini soal rilis suku bunga acuan China. Kita lihat bersama di sini untuk Kospi Korea, Hang Seng, Shanghai Composite ini kompak berada di zona merah dengan masing-masing pelemahan 0,77%, 0,82% dan 0,01%. Sementara Straits Times Index ini menguat di 0,36%. Dari negeri paman saham, pemirsa, rilis proyeksi ekonomi Amerika Serikat dan rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan sampai ke level 1,9% pada 2022 mulai diterima oleh pelaku pasar. Pada rapat bulan Maret 2022, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, sehingga posisi The Fed Fund Rate sekarang berada di rentang 25 hingga 50 basis poin. Artinya di sisa 6 kali pertemuan lagi The Fed akan terus meningkatkan suku bunga acuan. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pasar sehingga membuat aset-aset beresiko seperti saham rebound. Dan pemirsa, salah satu sektor tadi yang saya sebutkan yang menjadi pemberat IHSG hari ini adalah sektor perbankan atau sektor finansial. Mayoritas saham-saham bank besar tertekan pada perdagangan awal pekan ini. Saham-saham perbankan seperti BBCA, BMRI juga menjadi sasaran aksi jual investor asing. Dan kabar terbaru dari sektor perbankan datang dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso yang memastikan bahwa perbankan dilarang memfasilitasi transaksi aset spekulatif seperti uang kripto. Wimbo juga menyebut bank dilarang untuk masuk dan berinvestasi di aset kripto. Ini kita bisa lihat bersama di sini yang cukup tertekan ini adalah Bank Mandiri. Ini pelemahannya cukup kuat di 3,47% di level 7.650. Dan demikianlah pemirsa sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan sejumlah saham hari ini. Kita kembali ke Ana. Silahkan Ana.